Jenis gangguan imun. Untuk jenis gangguan imun itu ada tiga, ada hipersensitivitas, autoimun, dan imunodefisiensi. Untuk hipersensitivitas ini adalah reaksi imun berlebihan, contohnya alergi dan asma. Kemudian ada autoimun. Autoimun ini sistem imun yang menyerang sel tubuh itu sendiri. Jadi sistem imun diserang oleh sel tubuh sendiri gitu. Contohnya lupus. Untuk imunodefisiensi adalah respon imun yang menurun. Contohnya HIV dan AIDS. Kemudian untuk hipersensitivitas, hipersensitivitas ini menurut Kom dan Gel terdapat 4 tipe hipersensitivitas, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 maupun tipe 4 gitu. Nah, di sini adalah mekanisme terjadinya penyakit imunologis gitu ya. Untuk tipe 1, hipersensitivitas tadi ada 4 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Untuk tipe 1, mekanisme terjadinya itu adalah tadi alergi cepat ya atau immediate hypersensitivity ini. Berdasarkan gambar ini, nantinya ada sel mas. Nah, ini sel mas memiliki reseptor yang berikatan dengan antibodi imunoglobulin E ini ya. Kemudian ketika alergen, misalnya debu, serbuk sari atau makanan tertentu masuk kembali ke tubuh, ia akan menghilangkan cross-linking ke imunoglobulin E yang sudah menempel di permukaan sel mas gitu. Nah, hal ini nanti akan memicu aktivasi sel mas ini sendiri sehingga melepaskan mediator kimia seperti histamin. Ini ya, sehingga melepaskan histamin, leukotrin, dan prostaglandin gitu. Sehingga mediator ini nantinya akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, kemudian menyebabkan peningkatan sekresi musus, bronkokonstriksi maupun itching atau gatal gitu ya, reaksi dari alergi tersebut. Kemudian contoh penyakitnya adalah alergi rintis, kemudian urtikaria atau biasa dikenal biduran gitu, kemudian ada asma dan anafilaksis. Kemudian yang tipe 2, hipersensitivitas tipe 2 adalah hipersensitivitas sitotoksik gitu ya. Pada tipe 2 ini, antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M nanti berikatan langsung dengan antigen yang ada di permukaan sel tubuh. Misalnya sel darah merah. Nah, setelah itu nanti kompleks antigen ini menjadi antibodi yang memicu gitu. Sehingga mengaktifasi sistem komplement menyebabkan lysis sel. Nah, nantinya sel akan diserang dan difagositosis oleh makrofag. Nah, kerusakan oleh sel ini disebabkan oleh limfosit atau sitotoksik gitu ya. Contoh penyakitnya apa? Autoimun hemolitik anemia gitu. Kemudian uh, ciri khas dari tipe 2 ini adalah melibatkan antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Ini ciri khas dari hipersensitivitas tipe 2. Kemudian tipe 3, hipersensitivitas tipe 3 ini yaitu hipersensitivitas kompleks imun gitu. Nantinya terjadi pembentukan kompleks imun antigen gitu ya, ditambah imun kompleks ya, nantinya ditambah antibodi imunoglobulin G nanti disirkulasi. Nah, kompleks ini nantinya akan mengendap di dinding pembuluh darah atau jaringan. Nah, endapan ini nantinya yang akan mengaktifkan komplement yang menarik neutrofil dan makrofag. Nah, sel-sel ini nanti akan melepaskan enzim lisosom dan radikal bebas sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contohnya ada hypersensitivity pneumonia. Kemudian ciri khas dari tipe 3 adalah kerusakan jaringan disebabkan oleh endapan kompleks imun AG-AB yang memicu inflamasi sekunder oleh komplement dan fagosit.
Untuk tipe 4 ini mekanismenya adalah eh, yang di-highlight adalah tidak melibatkan antibodi, tetapi melibatkan sel T, terutama CD4 dan CD4 plus dan CD8 plus. Nah, saat antigen masuk, ini ada sel T ya, saat antigen masuk, nanti limfosit T mengenali antigen yang disajikan oleh sel antigen APC gitu. Kemudian setelah aktivasi, sel T-nya nanti akan melepaskan sitokin yang merekrut dan mengaktifkan makrofag atau sitotoksik T untuk menyerang sel target gitu. Sehingga eh, reaksi ini akan tertunda. Biasanya akan muncul 24-72 jam setelah paparan antigen. Contohnya kontak dermatitis atau dermatitis kontak ya, atau reaksi kulit terhadap logam, bahan kimia, dan lain-lain. Nih, kemudian ada tuberkulosis, reaksi tuberkulin. Ini ciri khasnya diperantarai oleh sel T, bukan diperantarai oleh antibodi. Kemudian munculnya tertunda, disertai inflamasi jaringan kronis gitu. Kemudian lanjut ke autoimun. Pada gambar ini di autoimun ini ya ada sebenarnya pada autoimun itu memiliki 4 mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana infeksi atau kerusakan jaringan dapat memicu respon autoimun. Ada molekular mimicry, epitope reading, bystander activation, dan cryptic antigen. Nah, di sini saya ambil di molekul mimicry atau imitasi molekuler, di mana contohnya adalah Streptococcus bakteri Streptococcus sp grup A ini bisa menyebabkan demam rematik akut. Ketika Streptococcus atau bakteri masuk uh, ke dalam sel gitu ya, nantinya akan diserang oleh plasma sel gitu, akan diserang oleh fagosit atau sel imun pada tubuh ya. Nah, ketika uh, ketika sel bakterinya sudah tereliminasi, sudah hilang gitu ya, tetapi sel imun pada tubuh ini akan mengira jika masih ada